Sore itu di halaman parkir sebuah kafe mewah, suasana tampak sibuk dengan mobil-mobil mahal yang terparkir rapi. Seorang wanita parubaya berjalan anggun melewati kafe tersebut, sesekali melirik ke sekitar. Langkahnya terhenti ketika sebuah mobil mewah berhenti tak jauh dari tempat ia berdiri. Dari dalam mobil, seorang wanita muda keluar dengan anggun. Wajahnya begitu cantik dengan riasan simpel. Rambut sebahu tergerai sempurna dan pakaian yang ia kenakan memancarkan keanggunan seorang wanita yang telah mencapai banyak hal. Nara berjalan melewati mantan ibu mertuanya, tapi langkahnya terhenti ketika ia menyadari seseorang menatapnya intens. Ia menoleh dan pandangan mereka bertemu. "Ibu?" Wanita parubaya itu tidak langsung menjawab. Ia masih sibuk memproses perubahan besar yang ia lihat pada wanita yang pernah menjadi menantunya. Dulu ia mengenal Nara sebagai seorang istri sederhana, seseorang yang sering ia anggap tak pantas untuk Tirta. Tapi sekarang aura Nara jauh berbeda. Ia terlihat penuh percaya diri dan begitu berkelas, bahkan segalanya melebihi Rima yang dulu selalu ia banggakan. "Nara, ini benar kamu?" "Ya, Bu. Lama tak bertemu." "Apa kabar?" Baik, sangat baik. Dan kamu terlihat berbeda, Nara. Kemana aja kamu selama ini, Nak? Ibu mencarimu kemana-mana." "Saya tidak kemana-mana, Bu. Bukannya saya tidak dibutuhkan lagi, makanya saya memilih untuk pergi. Dan waktu memang bisa mengubah banyak hal, Bu." Mereka saling bertukar pandang untuk beberapa detik. Namun di mata Nara, pertemuan ini hanyalah sebuah episode kecil di antara banyak hal yang sudah ia lalui. Ia lalu mengangguk sopan sebelum berjalan masuk ke dalam kafe, meninggalkan mantan ibu mertuanya yang masih berdiri terpaku. Benarkah itu Nara? Bagaimana mungkin dia bisa berubah seperti ini? Wajah Nara yang tenang, sikapnya yang penuh percaya diri, dan kemewahan yang mengelilinginya membuat wanita parubaya itu merasa tersentak. Ia tak pernah membayangkan bahwa Nara bisa memiliki hidup yang seperti ini. Hidup yang tampak jauh dari apa yang ia duga dulu. Apakah aku yang salah menilainya? Apakah aku terlalu cepat menghakimi dia? Mantan ibu mertua Nara hanya bisa menunduk pelan, merasakan sejumput penyesalan yang mulai merayapi hatinya. Tapi apalagi yang bisa ia lakukan sekarang? Nara telah berjalan jauh meninggalkan masa lalu. Sementara ia masih terjebak dalam bayangan yang ia buat sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa dirinya bukan hanya kehilangan menantu yang dulu, tapi juga kehilangan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang mungkin tak pernah kembali. Pagi itu, suasana di kantor cabang berubah seketika ketika sosok Nara muncul di lobi utama. Dengan langkah mantap, ia berjalan sejajar dengan Firan. Keduanya tampak berwibawa, memancarkan aura pemimpin yang sulit diabaikan. Semua mata langsung tertuju pada mereka. Tak ada yang berani melewatkan momen itu. Bisikan mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan. Siapa dia? Di ruang kerjanya, Nara tampak sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kedatangan ayahnya siang nanti. Bersama Firan, mereka memeriksa dokumen, laporan, dan agenda penting yang harus dibahas. Meskipun jadwalnya padat, Nara tetap memastikan setiap detail sudah sesuai. Ia tahu hari ini akan menjadi momen penting untuk memperkuat posisinya. Setelah memastikan semua berkas tertata rapi, Nara memutuskan untuk berjalan menuju meja salah satu staf administrasi. Ia membutuhkan dokumen tambahan untuk evaluasi. Dengan langkah cepat, ia berjalan menyusuri lorong kantor. Namun saat ia berputar, ia tak sengaja menabrak seseorang. Keduanya berhenti. Nara menatap pria yang berdiri di depannya. Wajah itu tidak asing, sangat familiar. Sementara itu, Tirta, pria yang tak sengaja ditabraknya, membeku. Pandangannya langsung tertuju pada wajah Nara. Sejenak ia seperti terlempar ke masa lalu. Nara hanya menatapnya dengan dingin. Ekspresinya tak terbaca. Ia menegakkan tubuh, mengatur napas, lalu berkata, "Maaf, saya tidak melihat Anda. Permisi." Tirta tergagap.
Tapi sebelum ia sempat berkata apa-apa, Nara sudah melangkah pergi. Perasaan campur aduk memenuhi dadanya. Terkejut, bingung, dan mungkin sedikit takut. Sosok yang dulu pernah ia tinggalkan kini berdiri di depannya. Tapi dengan cara yang sama sekali tak ia duga. Sementara itu, Nara berusaha menjaga ketenangannya. Ia tahu pertemuan dengan Tirta cepat atau lambat memang akan terjadi. Tapi ia tidak akan membiarkan pria itu mengganggu fokusnya. Hari ini bukan tentang masa lalu. Ini tentang masa depan yang akan ia kendalikan. Tirta masih terpaku di tempatnya. Pikirannya penuh dengan pertanyaan. Apakah benar itu Nara? Wanita yang dulu pernah ia abaikan demi sesuatu yang ia anggap lebih berharga. Jika iya, apa yang akan terjadi sekarang? Tirta yang sudah mengakar kesombongan dalam hatinya mulai melawan kecemasan dan rasa keterkejutannya dengan mencoba mempermalukan Nara. Hatinya mulai dihantui bayangan buruk, sebab ia tahu Nara seseorang yang bisa ia anggap remeh. Lorong kantor yang tadinya sibuk dengan aktivitas para karyawan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Tirta yang berhenti di tengah dengan ekspresi sombong. Nara, tunggu. Nara berhenti melangkah, perlahan berbalik menatap pria itu. Ia tetap tenang, meski pandangan mata para karyawan kini tertuju padanya. Tirta yang tanpa menyadari siapa sebenarnya Nara sekarang, melanjutkan sikapnya yang arogan. Hei Nara, aku tahu kamu masih mencintaiku. Jangan berpura-pura. Rela bekerja di sini hanya untuk mendekatiku lagi. Sudah setahun berlalu, tapi rupanya kamu belum bisa melupakanku. Bukankah itu menggelikan? Para karyawan yang menyaksikan mulai saling berbisik, berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Namun Tirta belum selesai. Dengan penuh kebanggaan ia menambahkan, tapi aku akan segera menikah Nara. Ya, aku akan menikahi wanita yang pantas untukku. Jadi berhentilah berharap. Suasana semakin tegang. Wajah Nara tetap tenang, tapi ada kilatan tajam di matanya. Ia berjalan mendekati Tirta. Langkahnya matang dan penuh percaya diri. Saat ia berdiri hanya beberapa langkah di depannya, Nara berbicara dengan suara dingin namun cukup keras untuk didengar semua orang. Sudah selesai. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Bagus, sekarang giliranku. Semua orang terdiam, termasuk Tirta yang mendadak merasa gugup. Namun ia tetap mempertahankan sikap angkuhnya. Dengar Tirta, aku tidak datang ke sini untukmu. Aku juga tidak ada waktu untuk memikirkan pria sepertimu. Kamu harus sadar, jadi berhentilah bermimpi bahwa kamu adalah pusat hidupku. Tirta tersetak, ia mencoba membalas tapi Nara memotongnya. Oh, dan satu lagi. Jangan terlalu bangga dengan rencana pernikahanmu, karena dalam waktu dekat kamu mungkin lebih sibuk mengurus hal lain. Suaranya tegas dan penuh keyakinan. Ia melangkah maju meninggalkan Tirta yang terpaku dengan ekspresi terkejut dan sedikit tak percaya. Tapi Tirta masih saja ingin mempermalukannya. Bekerjalah dengan benar, kau tidak tahu siapa aku sekarang. Bisa saja hari ini aku bisa langsung memecatmu. Nara berhenti sejenak mendengar perkataan Tirta yang mencoba menjatuhkannya. Namun kali ini dia tidak lagi gentar. Nara menatap Tirta dengan tatapan yang penuh ketegasan. Tak ada lagi wanita yang merasa rendah diri di hadapan Tirta. Tidak lagi seperti dulu. Aku tidak perlu tahu siapa kamu sekarang, Tirta. Yang aku tahu adalah aku bukan lagi wanita yang dulu kamu tinggalkan begitu saja. Aku tidak akan dipermalukan olehmu, dan aku tidak takut kehilangan pekerjaan ini. Tirta berdiri kaku, merasakan egonya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Ia tahu bahwa Nara bukan lagi wanita yang bisa ia perintah atau perlakukan seperti dulu. Tapi yang lebih menyakitkan bagi Tirta adalah kenyataan bahwa dia benar-benar telah kehilangan kendali atas situasi ini. Namun meski perasaan terancam itu mulai tumbuh dalam dirinya, Tirta berusaha untuk mempertahankan citranya. Aku masih punya kekuasaan. Aku masih bisa mengendalikan segalanya. Aku harus menunjukkan siapa yang lebih kuat di sini. Tirta mendongakkan dagunya. Tentu saja, di perusahaan ini aku punya pengaruh yang cukup besar.
Jadi aku sarankan kamu bekerja dengan benar, Nara. Aku tidak akan segan-segan untuk menyingkirkan siapapun yang tidak kompeten. Nara tidak memberikan respon verbal apapun selain mengangkat jempolnya dengan santai. Sebuah isyarat yang sederhana namun penuh makna. Nara melanjutkan langkahnya dengan percaya diri. Sepatu hak tingginya menghasilkan suara mantap yang bergema di sepanjang koridor. Beberapa karyawan yang melihat pemandangan itu tak bisa menahan bisikan mereka. Semakin terpesona oleh aura baru yang dibawa Nara. Sosoknya yang anggun, sikapnya yang tenang namun tegas, membuat suasana kantor mendadak terasa berbeda. Sementara itu, Tirta yang merasa dibiarkan begitu saja oleh Nara mulai merasakan gelombang amarah bercampur rasa penasaran. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang pernah ia tinggalkan itu akan berubah sedrastis ini. Di ruangannya, Firan sudah menunggunya dengan beberapa dokumen di tangan. "Kamu baik-baik saja, Nara?" "Aku lebih baik, Fir." Pertemuan dengan Tirta tadi malah memberikan kepuasan tersendiri. Melihat dia bingung dan mencoba bersikap seperti raja kecil, itu menghibur. Firan tersenyum kecil lalu menyerahkan dokumen yang dibawanya. "Semoga dia siap untuk kenyataan yang akan datang. Aku rasa ini baru permulaan dari pelajaran yang akan kau berikan." "Benar, ini baru awal. Aku akan pastikan bahwa orang-orang seperti dia tahu betapa mahalnya harga yang harus dibayar atas keangkuhan dan kesalahan mereka. Aku sudah mendapatkan informasi dan beberapa file yang cukup akurat untuk dijadikan bukti, Nara. Ini cukup kuat untuk mengungkap apa yang telah dilakukan Tirta dan Rima selama ini. Mereka jelas menyalahgunakan kekuasaan mereka." Nara mengangguk pelan, mengambil salah satu dokumen dari tumpukan itu. "Aku tahu, bahkan sebelum kau datang, aku sudah mencoba menelusuri file dari beberapa tahun terakhir. Ada pola yang jelas, Firan. Sejak Tirta diangkat menjadi direktur keuangan, pengeluaran perusahaan mulai tidak masuk akal. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Mereka tidak hanya mencuri uang perusahaan, tapi juga menghancurkan kepercayaan dan merusak reputasi. Aku akan memastikan mereka menerima konsekuensi dari semua yang telah mereka lakukan. Kau sudah melangkah sejauh ini, Nara. Jika kau siap, aku akan berada di sini untuk membantumu mengungkap semuanya. Kumpulkan semua bukti. Siapkan semuanya untuk evaluasi resmi di depan Dewan Direksi. Tapi sebelum itu, aku ingin menghadapi mereka secara langsung. Aku ingin melihat ekspresi mereka ketika tahu mereka tidak lagi bisa lari dari apa yang telah mereka lakukan. Seperti yang kau inginkan. Mari kita pastikan ini ditangani dengan cara yang benar." Nara menatap kembali dokumen-dokumen itu. Matanya menyala dengan semangat yang tak tergoyahkan. Saatnya menunjukkan kepada mereka siapa yang sebenarnya memegang kendali sekarang.